Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saya mahasiswa PPG Program Studi Bimbingan dan Konseling PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kartu peserta saya. Dalam uji kinerja, saya akan mempraktikkan layanan bimbing kelompok dengan topik perbedaan perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri dengan menerapkan teori problem based learning dengan menggunakan teknik diskusi kelompok. Terima kasih. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Apa semua baik-baik saja? Alhamdulillah baik. Sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, Setuju, Pak. berjalan lebih lancar dan tenang sampai akhir nanti. Nah, berdoa mulai. Oke, Bapak mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Disebut juga dengan rangkaian nama. Nah, apa di antara kalian sudah ada yang tahu tentang permainan ini? Kayaknya belum, Pak. Teman-teman gimana? Betul. Jika belum tahu, Bapak akan menjelaskan gimana cara permainan rangkaian nama. Nah, caranya nanti itu Bapak dimulai dari Bapak menyebutkan nama Bapak, kemudian disambung ke sebelah terus sampai yang terakhir. Dimulai dari Bapak ya. Nama Bapak Fahmi, lanjut. Nama saya Nadira, Fahmi Nadira. Bimbingan dulu, karena kata-kata bimbing kelompok ada dua kata, bimbingan dan kelompok. Nah, sekarang kita bahas dulu bimbingan itu apa. Pak, Ya, silakan. kalau menurut saya bimbingan itu pemberian bantuan ke seseorang untuk mengenal diri sama lingkungannya gitu, dan lingkungannya gitu, Pak. Nah, bagus sekali, Dwi. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Dwi, di memimpin kelompok ini adalah Bapak sendiri nanti yang sebagai konselor, dan yang menerima bimbingan itu Ananda semuanya sebagai konseli. Tujuannya apa? Untuk membantu mengenal dirinya, baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga untuk mengenal keadaan lingkungannya. Kemudian yang mau menambahkan lagi tentang pengertian bimbingan. Saya mau menambahkan, Pak. Nah, silakan Fikri. Bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Tepat sekali, Fikri. Nah, jadi bisa kita diambilkan oleh konselor adalah kepada konseli atau Ananda semuanya dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan keterikatan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma untuk semua anggota. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah sebuah kelompok adalah. Jadi gitu ya, Pak. Kalau misalnya bimbingan kelompok itu apa, Pak? Nah, bagus sekali pertanyaan dari Lira. Nah, jadi bimbing kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha untuk membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berinteraksi, saling memberikan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat,
menanggapi, memberi saran, atau menanyakan nanti kita. Jadi semuanya nanti saling berinteraksi antara kita. Oh Pak, saya berpendapat, silakan nanti berpendapat. Pak, saya kurang setuju apa yang disampaikan teman, boleh nanti mengungkapkan ide kita. Jadi itu maksud dari bimbingan kelompok. Nah, Bapak rasa anak-anak semuanya sekarang sudah paham itu apa bimbingan kelompok. Mungkin di antara anak-anak semuanya ada yang bisa menyebutkan apa tujuan dari bimbingan kelompok. Saya, Pak. Nah, silakan Elsa. Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat. Nah, bagus sekali Elsa. Ada yang lain ingin berpendapat? Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sepertinya anak-anak semuanya sudah sangat paham dengan apa itu tujuan bimbingan kelompok. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat ini atau yang kita bahas saat ini nanti. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara atau memberikan pendapat, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan dan mendengarkan. Nah, yang ketiga, dalam bimbingan kelompok kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Kemudian yang keempat, nah, dalam bimbingan kelompok topik dibagi menjadi dua, yaitu ada topik bebas dan topik lugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok. Sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini, dalam bimbingan kelompok kali ini, kita akan menggunakan topik tugas. Jadi Bapak yang menentukan topik yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok kali ini. Kenapa demikian? Ananda sudah kelas 12 pasti butuh informasi tentang perguruan tinggi. Nah, kalian pasti sangat membutuhkan sekali. Nah, makanya Bapak berikan topik tugas. Yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Nah, setelah Bapak jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, kalian sudah paham? Sudah, Pak. Oke. Nah, perlu Ananda ketahui juga, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat azas-azas seperti yang pertama, Ananda secara sukarela dalam mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, Ananda diminta untuk secara terbuka memberikan pendapat, ide, gagasan nanti. Yang ketiga, itu ada azas kegiatan. Jadi dalam kegiatan ini, Ananda mengikuti secara aktif sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian, ada nanti azas kenormatifan. Kita mengikuti kaidah-kaidah atau norma, sikap dengan rasa, saling memperhatikan, menghargai pendapat orang lain. Yang tak kalah pentingnya itu, kalau di sini ada nanti sesuatu yang privasi, itu segala kerahasiaan hanya kita aja yang tahu dalam kelompok ini. Nah, dari penjelasan Bapak, ada yang maksudnya di sini yang ragu? Jadi bimbingan kelompok itu bersifat rahasia, Pak. Nah, terima kasih pertanyaannya, Fikri. Nah, memang jika ada sesuatu dalam bimbingan kelompok ini nanti yang berkaitan dengan pribadi atau privasi Ananda semuanya, itu perlu kita rahasia. Lampu merah, tepuk lampu hijau. Dalam bimbingan kelompok kali ini kita akan membahas itu apa perbedaan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi swasta, mulai dari pengelolaannya, jalur masuknya, jadwal masuk kuliah, kelengkapan fasilitas, kemudian tenaga pendidik, jumlah beasiswanya,
kemudian pesaing antar mahasiswa, lingkungan pertemanan, alumni, dan biaya kuliah. Ananda semuanya menyaksikan video berikut tentang perbedaan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Sekarang kita mulai diskusikan tentang perbedaan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Nah, yang pertama kita bahas dari pengelolaannya dulu. Siapa yang ingin berpendapat tentang pengelolaannya perguruan tinggi negeri dan bedanya dengan perguruan tinggi swasta? Di PTN sama PTS tuh dia ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Ya, Baik betul. dari kualitas pendidikannya atau fasilitasnya. Terus juga semakin baik akreditasi dari suatu PTN atau PTS itu semakin sulit masuknya, Pak. Nah, oke. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Dwi. Jadi, antara perbedaan dari Dwi. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Ya, Pak. Nah, siapa dulu? Lingga dulu, Pak. Silakan Lingga. Kalau PTN dan PTS kan kalau kita kan SMA sama SMA swasta dan SMA negeri kan, Pak. Iya. Kalau di PTN itu biasanya mungkin dari biayanya, Pak. Iya, Biayanya betul. PTS. Dia mengakibatkan kayak orang lebih minat ke PTN dan berjuang untuk PTN dulu, Pak. Baru ke PTS. Nah, itu dari biaya masuk ya, karena mungkin banyak yang menilai atau memandang atau berpendapat bahwa biaya untuk masuk PTN lebih murah dengan PTN. Nanti misalkan salah satu contoh, ini kita lihat perguruan tinggi negeri dulu biaya. Kalau jalur masuknya senam PTN sama SBMPTN emang itu relatif lebih murah dibandingkan PTS. Tapi jika masuknya jalurnya mandiri untuk kampus negeri itu ada yang lebih mahal dari kampus swasta. Kita contohkan itu ITB. Itu ada suatu jurusan itu biaya masuknya lebih dari 80 juta. Nah, mana yang lebih mahal antara Pak sebutkan salah satu contoh itu misalkan Universitas Telkom. Itu biaya masuknya cuma 35 juta. Jadi kalau dibandingkan
kalau masuknya mandiri dengan VS kampus swasta, itu biayanya kan ada yang lebih murah kampus swasta dengan kampus PT. Misalkan IPB, UI itu ada yang lebih biayanya lebih di atas 60 juta uang masuk kuliah. Jadi biaya itu sebenarnya relatif, tergantung kualitas akreditasi jurusan itu tersebut. Nah, itu mengenai tentang pengelolaan jalur masuknya. Kemudian kalau Pak bahas sekarang itu fasilitas mana lebih unggul antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta? Siapa yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Misalkan saya pernah dulu datang misalkan ke Jakarta, melihat kampus swasta itu lebih wah gitu kan. Kalau lihat saya ke kampus negeri, walaupun sekarang udah banyak juga yang wah gitu. Silakan Fikri. Menurut saya fasilitas di PTS lebih lengkap, Pak. Soalnya, Pak, di PTS itu mengandalkan uang mahasiswa, Pak. Sedangkan di PTN itu mengandalkan dana BOS dari pemerintah dan juga uang semester dari mahasiswa, Pak. Kalau di PTS itu uang mahasiswanya kan tinggi. Nggak ada sedikit beasiswanya kalau di PTS itu, Pak. Jadi fasilitas dan guru-guru pengajarnya pun didatangkan banyak juga dari luar negeri, Pak. Karena uang mahasiswa itulah maksudnya, Pak. Oke, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Fikri. Nah, jadi kalau kita bahas dari kelengkapan fasilitas, ada juga plus minus dari masing PTN atau masing-masing PTS. Tapi kalau Pak lihat, itu ketika pergi ke Pulau Jawa, itu kampus-kampus PTS itu lebih wah dibandingkan dengan beberapa perguruan tinggi negeri gitu. Kita bandingkan aja kayak seperti BINUS, Universitas UI, Universitas Islam yang ada di Malang tuh, kemudian ada Muhammadiyah Jogja, itu bagus-bagus kampusnya, atau Universitas Telkom gitu. Kalau kita bandingkan dengan UI ITB emang nggak kalah bagusnya gitu. Nah, kalau kita bawa ke kampus-kampus di daerah, itu banyak yang tertinggal kampus negeri. Karena dari sarana fisik gitu. Kalau untuk beasiswa kerjasama dengan BUMN atau BUMD nanti, itu minimal harus udah semester 2 keberadaannya, atau udah tingkat 1. Beda dengan halnya KIP kuliah atau bidik misi itu diseleksi oleh pemerintah di awal masuk tahun ajaran baru. Jadi syarat yang pertama itu statusnya udah jelas sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, IPK-nya kalau bisa di atas 2,75. Akan lebih bagus IPK itu di atas 3,0. Yang pertama. Karena IPK itu menggambarkan prestasi akademik seseorang. Kalau IPK-nya di bawah 2, itu otomatis nanti akan tersingkir oleh teman-teman yang IPK-nya di atas 2,75. Itu syaratnya. Kemudian, kalau beasiswa yang kurang mampu, ada juga biasanya selain dari KIP kuliah yang dikeluarkan pemerintah, ada juga beasiswa kurang mampu itu dari Basnas. Nah, itu kalau nggak salah bantuannya per bulannya 1 juta, kan lumayan besarnya 1 juta. Jadi bagian Anda nanti, kalau seandainya rasanya berat uang kuliah, ajukan proposal nanti ke Basnas baik provinsi maupun kota. Kemudian nanti ada siswa dari Pemda. Nah, misalkan Anda ada yang berasal dari Kota Priaman, Kabupaten Padang Priaman, atau Kota Padang, ajukan nanti beasiswa, cari tahu informasi beasiswa pemerintah daerah. Itu kalau Bapak dari Solo, itu ada beasiswa dari pemerintah daerah. Emang kotanya terbatas, misalkan untuk tahun ini kotanya cuma 250 orang. Silakan memasuki nanti proposalnya untuk memperoleh beasiswa sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemda. Begitu juga nanti di kampus, karena ada nanti informasi beasiswa dari BI, syarat-syaratnya apa saja, penuhi aja nanti. Apakah perlu sampai data-data keluarga, misalkan kakak, nomor HP orang tua, segala macam itu syarat-syaratnya. Mungkin itu respon pertanyaan dari Bapak.
Gimana Nadira? Berarti Pak. Atau ada lagi yang ingin berpendapat atau menanyakan tentang informasi beasiswa? Silakan. Nah, jika tidak ada, kita bahas lagi tentang alumni, faktor alumni lagi. Nah, mungkin Ananda semuanya udah punya kakak, abang, atau tetangga di sebelah rumah. Nih, alumni mana? Misalkan kalau di UNAN kemarin udah wisuda, dia langsung kerja. Misalkan ada yang tamat dari Telkom, BINUS, baru sudah, bahkan sebelum sudah udah dapat kerja gitu. Itu pengaruh alumni. Nah, bagaimana pendapatnya tentang alumni perguruan tinggi negeri atau PTS yang Ananda ketahui? Silakan. Siapa yang ingin berpendapat? Dwi gimana? Ada kakak atau abang di dekat rumah? Atau keluarga sendiri? Enggak, Pak. Nah, atau pendapat Dwi tentang alumni gimana? Berpengaruh atau tidak? Antara PTN dengan PTS? Kayaknya berpengaruh banget, Pak. Soalnya ya nggak tahu juga loh, Pak. Katanya berpengaruh sih, Pak. Tapi nggak tahu maksudnya itu apa loh, Pak. Berpengaruh Pak. Berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh ya. Nah, jadi antara alumni atau lulusan dari PTN PTS itu sangat berpengaruh, terutama untuk program studi tertentu, akreditasi tertentu. Misalkan jurusan kedokteran itu sangat jelas karirnya setelah menamatkan pendidikan dibandingkan dengan jurusan yang bersifat soshum, karena karirnya ada jelas itu di rumah sakit atau puskesmas setempat. Walaupun nanti tidak bekerja di lembaga pemerintah, ada juga rumah sakit swasta itu yang membutuhkan, karena rata-rata kalau untuk lulusan kedokteran dengan akreditasi A itu udah jelas kualitasnya dibandingkan misalkan dengan lulusan kedokteran di kampus swasta, itu udah jelas pengaruhnya. Beda halnya dengan jurusan tertentu di perguruan tinggi swasta, ada juga yang bagus. Pak contohkan, jurusan IT dari Universitas Pendidikan Indonesia Padang atau UPI, itu juga bagus dibandingkan dengan jurusan IT Universitas Negeri Padang. Nah, karena jurusan IT di UMP itu baru. Beda halnya dengan yang ada di kampus UPI YPTK Padang. Nah, kampus UPI itu udah lama jurusan IT-nya, itu Pak akui. Nah, karena udah lebih bagus, udah banyak orang mengakui, UNAN sendiri pun mengakui kualitas jurusan IT di UPI YPTK Padang. Itu contoh. Atau misalkan jurusan, jadi untuk jurusan-jurusan tertentu ada plus minus dari kampus negeri dan kampus swasta. Iya, Pak. Nah, itu mengenai faktor alumni. Nah, terakhir, bagi Ananda nanti yang ingin masuk ke perguruan tinggi negeri atau swasta nanti setelah tamat dari SMA, itu biaya kuliah harus dipertimbangkan. Nah, siapa yang ingin berpendapat tentang biaya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta? Ini faktor yang menentukan nanti jika Ananda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, Nadira gimana pendapatnya biaya kuliah? Yang sepengetahuan Nadira gimana? Kalau misalnya biaya kuliah yang di swasta bisa lebih tinggi, Pak, daripada yang perguruan tinggi negeri. Nah, betul yang dilakukan Nadira. Nah, Fikri gimana? Kalau di PTS lebih tinggi, Pak, uang kuliahnya daripada yang PTN, Pak. Kalau di negeri kan cuma sekitar puluhan juta. Kalau di PTS kan ada yang ratusan juta, Pak. Ya, bagus sekali apa yang disampaikan Fikri. Nah, sekarang Halimah, silakan. Pak Halimah mau nanya. Ya. Kalau uang masuk PTN sama PTS itu apa berpengaruh sama penghasilan dari orang tua? Nah, bagus sekali apa yang ditanyakan oleh Halimah. Jadi, Ananda semuanya jangan hanya mengetahui beasiswa uang masuk ini,
juga berpengaruh terhadap penghasilan orang tua. Khusus untuk universitas UNAN atau UMP yang Bapak tahu, itu biaya kuliah itu sangat berpengaruh dengan penghasilan orang tua. Itu dinamakan dengan UKT, uang kuliah tunggal. Jadi ada UKT ini ada pembagiannya, ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, sampai kelompok 8. Kelompok 1 itu biasanya itu bagi mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu, itu berpenghasilan 1 juta ke bawah. Nah, itu sangat berpengaruh sekali faktor penghasilan orang tua. Kalau penghasilan orang tua kisaran 1 juta sampai 2 juta, itu masuk ke kategori 2. Itu bisa jadi uang kuliahnya 1,5 atau 1.200.000, 1.600.000, beda-beda masing-masing mahasiswa. Kalau penghasilan orang tuanya 2 sampai 3 juta atau 3,5 juta, itu biasanya ada yang uang semesternya sampai 2,3, 2,8 juta gitu. Ada juga yang 3 juta per semesternya. Itu uang kuliah berdasarkan penghasilan orang tua. Ada juga, kalau itu khusus untuk di jalur SNMPTN sama SBM ya. Kalau di jalur mandiri itu uang kuliah berlaku di atas kategori 4, itu 4 juta ke atas. Kalau untuk uang kuliah berdasarkan penghasilan orang tua. Pak, saya penghasilan orang tua saya cuma 2 juta, tapi saya masuk jalur mandiri. Jadi uang kuliahnya di atas 4 juta per semester. Tapi kalau untuk SNMPTN, SBMPTN itu di bawah, kebanyakan itu di bawah 4 juta. Contoh, Pak, misalkan alumni di sini, itu mahasiswa kedokteran UNAN. Itu uang semesternya itu cuma 5,5 juta. Untuk kedokteran itu kan lumayan murah tuh, alumni sini. Nabila Mustafa lulusan kedokteran lulus dari Adabiah 2016, kemarin baru 2001 karena pandemi telat dia wisuda, karena dokter pada sibuk, pembimbing-pembimbingnya pada sibuk mengasih pasien COVID gitu. Jadi di sana keterhambatannya. Tapi dia lulus dengan IPK 3,9 sekian. Nah, di kedokteran aja seperti itu gitu. Cuma skripsinya aja yang telat gitu. Tapi kalau kuliah lumayan bagus gitu. Nah, sekarang dia udah kerja di rumah sakit tertentu. Sebelum dia di wisuda, dia juga udah mengabdi di beberapa kegiatan rumah sakit. Apalagi dia mahasiswa kedokteran yang prestasinya lumayan bagus, itu sudah mengatasi pasien COVID. Nah, gitu. Jadi kalau Ananda masuk jurusan jalur SNMPTN, SBMPTN di kampus negeri, itu uang kuliahnya itu di bawah 4 juta kebanyakan. Nggak berapa jurusan yang di atas 4 ya. Kecuali jurusan farmasi, kedokteran itu emang banyak di atas 5 juta, nggak ada di bawah 4 juta ke bawah. Mungkin itu Halimah penjelasan dari Bapak. Iya, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, cukup? Cukup, Pak. Nah, setelah mengetahui seluk-beluk tentang perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, nah, komitmen atau langkah apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalau Nadira, seperti apa nanti? Nah, silakan memberikan sebuah respon atau menyimpulkan seperti apa nanti setelah tamat dari Adabiah. Silakan Nadira. Ya, Pak, dari Adabiah nih, Pak. Iya. Saya aja, Pak. Nah, silakan pikiri dulu. Komitmen saya setelah tamat SMA ini, Pak, pertama saya insya Allah semoga aja lulus SNMPTN, Pak. Satu, saya mau mengejar beasiswa, Pak. Satu, lulus di PTN negeri, Pak. Itu komitmen saya, Pak. Untuk lulus Fikri beasiswa, Pak. Semoga komitmennya dan niatnya mudah-mudahan dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan minimal masuk Universitas Andalas atau UMP itu minimal ya. Kalau bisa keluar mudah-mudahan dipermudah urusannya dan lulus di luar. Misalkan ada target Fikri, misalkan masuk UI atau UNPAD atau UGM, mudah-mudahan ya dipermudah. Diinginkan. Nah, Bapak doakan ya, mudah-mudahan Dwi dan teman-teman dipermudah urusannya. Diperlancar urusannya, lulus dengan, kalau bisa, jangan sampai ikut jalur tes, cukup senam PTN gitu. Mudah-mudahan ya, perbanyak doa. Nah, nah, mungkin itu komitmen atau ada tambah lain untuk berpendapat tentang komitmen setelah materi ini kita bahas. Nah, cukup. Nah, Bapak kira Ananda semuanya sudah cukup paham mengenai perbedaan perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Jadi kita akhiri bimbing kelompok kali ini, tapi sebelum diakhiri, Bapak ingin mendengarkan kesan dan pesan dari Ananda dalam mengikuti kegiatan kelompok ini. Siapa yang pertama? Silakan. Saya, Pak. Nah, silakan Fikri. Terima kasih, Pak. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini, saya jadi mengerti perbedaan antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta, Pak. Nah, selanjutnya, siapa yang ingin berpendapat kesan dan pesan terhadap kegiatan ini? Dwifa, Pak. Nah, silakan Dwi. Kesan Dwifa selama bimbingan kelompok ini sangat senang, Pak, karena ada dapat informasi tentang jalur-jalur masuk kuliah, terus perbedaan PTN dan PTS, biaya-biayanya. Jadi udah nampak gambaran ke depannya, Pak, gitu, Pak. Nah, terima kasih Dwi. Selanjutnya, silakan. Iya, Pak. Saya juga merasa senang bisa mendapatkan informasi baru. Ya. Lingga merasa senang. Nah, Halimah gimana? Silakan. Kesan saya, Pak, saya merasa senang karena membahas topik ini. Soalnya sebelumnya Halimah nggak tahu perbedaan PTN dan PTS itu. Terus apalagi kami juga udah di kelas 12, sebentar lagi melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, luar biasa Halimah ya, udah merasa senang. Nadirah gimana? Betul apa yang teman-teman bilang, Pak. Saya juga awalnya juga nggak tahu apa-apa tentang PTN, PTS. Sekarang udah jadi ngerti, Pak. Nah, bagus sekali apa yang disampaikan Nadira. Nah, Elsa gimana? Nah, oke, baiklah. Bapak kira Ananda semuanya sudah bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang kelompok ini berkaitan dengan topik yang kita bahas tadi. Nah, sekarang Pak tanyakan, perlu sekiranya kita mengadakan bimbing kelompok lanjutan? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu, Pak. Tadi Nah, kami sangat perlu sekali ya. Nanti akan kita bahas gimana trik-trik misalkan ya. Kalau kita adakan nanti bimbing kelompok lanjutan, bagaimana cara sukses memilih jurusan di jalur SNMPTN atau jalur SBMPTN. Apa sih trik-triknya? Apa aja syarat-syarat atau nilai-nilainya seperti apa? Nanti akan kita lanjutkan seperti itu. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Bapak dengan senang hati akan meluangkan waktu buat Ananda semuanya untuk membantu Ananda semuanya agar sukses masuk ke perguruan tinggi yang Ananda impikan. Amin. Sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dimiliki. Nah, terima kasih ya atas Terima kasih, Pak. kesediaan mengikuti kegiatan kelompok ini. Terima kasih juga, Terima Pak. kasih. Terima kasih juga, Pak. Baiklah, kalau begitu Bapak ucapkan terima kasih sebesarnya kepada Ananda semuanya. Semoga apa yang telah kita diskusikan bisa bermanfaat buat Ananda semuanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri bimbing kelompok ini, ada baiknya kita berdoa dulu dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih ya.
Terima Iya, kasih, juga, Pak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Nah, kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.